Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Bertemu lagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa setanah air dengan KB Nusantara, channel yang setia mengawal keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta jalan Islam Nusantara. Video kali ini saya masih ingin membahas terkait dengan penangkapan Sugi Nur Raharja yang ditangkap dini hari tadi di sebuah rumah di Malang oleh tim dari Bareskrim Mabes Polri. Nah, dari penangkapan ini ada sebuah pertanyaan. Banyak yang mempertanyakan tentang Refly Harun. Apakah dia juga akan ikut terjerat hukum atas kasus Nur Sugi ini? Banyak sekali yang mempertanyakan itu dan banyak sekali yang bertanya mengapa Refly Harun tidak ditangkap. Banyak itu di komen-komen YouTube saya. Ya, hal itu tentu saja karena apa yang disampaikan oleh Sugi Nur itu berkaitan dengan wawancara semacam podcast antara Refly Harun dan Nur Sugi yang kemudian diunggah oleh keduanya, baik di channel pribadinya Refly Harun maupun di channel pribadinya Sugi Nur. Nah, tentu saya kira wajar kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, bagaimanakah sebenarnya dari sisi hukum dan polisi melihat keterlibatan Refly Harun di dalam kasus pidana yang melibatkan Nur Sugi ini? Baik, mari kita simak tanggapan dari Mabes Polri terkait hal tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Ini video ditayangkan oleh TV One. Jadi TV One mewawancarai Mabes Polri berikut. Mari kita simak bersama-sama. Baik, dengan adanya penangkapan ini artinya kasus ini sudah sejauh mana, Pak Awi? Di sana kan ada apa yang disampaikan oleh tersangka, bagaimana mengomentari kondisi NU, kemudian juga transkrip menit ke 04.34, sana juga lebih menjerumus kepada ini wawancaranya TV One dengan Mabes Polri nih, Afi. Person to person gitu. Jadi di sana ada unsur-unsur pembinaannya terhadap termasuk organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Pak Awi, ini kan pelaporan dari NU karena dituding ini menghina NU begitu ya. Artinya tadi Pak Awi sudah mengatakan sedang memeriksa transkripnya. Berarti pakar tersebut ataupun orang yang berada di dalam video tersebut jika kemudian dilaporkan ataupun adanya delik pengaduan juga dapat terjerat begitu, Pak Awi? Ya bisa aja, namanya orang melapor silakan saja. Tapi polisi sudah berketetapan dengan LP di nomor 600 ini tentunya sudah cukup kuat untuk membawa yang bersangkutan ke pengadilan. Dan seperti tadi saya sampaikan, konstruksi hukumnya pun kan sudah kita sampaikan dari pasal-pasalnya. Baik. Oke ya, jadi jelas sekali Mabes Polri mengatakan bahwa sangat mungkin bisa saja pihak lain di video tersebut ikut terjerat dan polisi mempersilahkan kalau ingin melaporkan. Dan terkait hal ini, Gus Yakut, Ketua Umum GP Ansor, beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya melaporkan Sugi Nur tetapi juga Refly Harun. Nah, oleh karena itulah, seperti apakah nanti hasilnya? Apakah Refly Harun akan ikut terlibat dalam kasus pidana ini? Kemudian, saya ingin mengatakan bahwa Refly Harun adalah pakar hukum. Dia tahu persis tentang apa yang disampaikan oleh Nur Sugi di dalam wawancaranya itu. Sebagai seorang pakar hukum, sangat tahu, tidak mungkin tidak tahu bahwa apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Gus Nur adalah melanggar hukum. Tidak mungkin tidak tahu bahwa itu adalah pencemaran nama baik. Tidak mungkin tidak tahu bahwa itu adalah penghinaan terhadap NU dan tokoh-tokohnya. Lalu mengapa Refly Harun membiarkan itu terjadi? Mengapa
video yang jelas-jelas berpotensi melanggar hukum, berpotensi ada delik pidana tetap diunggah oleh Refli Harun? Nah, ini pertanyaannya. Dia mungkin akan berkilah, loh, saya kan hanya pewawancara saja. Dia kan narasumber saya. Kalau ada apa-apa, itu adalah tanggung jawab dari narasumber, tanggung jawabnya Nursuki. Nah, saya kan hanya mempertanyakan saja, hanya menanyakan. Kemungkinan dia akan menjawab dan berkilah seperti itu. Nah, seandainya dia berkilah seperti itu, dengan demikian berarti menjerumuskan Suki Nur ke dalam kasus hukum sehingga kemudian ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Dia itu pakar hukum, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Suki Nur adalah tidak melanggar hukum, pasti dia tahu. Nah, ini dia. Kalau tahu kenapa tetap diunggah? Atau setidaknya minimal dia menegur, mengingatkan pada saat terjadinya wawancara itu. Karena ini wawancara, bukan rekaman single, wawancara berdua, dan dia ikut mendengarkan, bahkan ikut tertawa-tertawa di dalam wawancaranya itu, di dalam podcastnya itu. Nah, ya, jadi menurut saya orang yang paling bertanggung jawab atas ditangkapnya Suki Nur oleh Bareskrim Polri atas kasus ini adalah Refli Harun. Karena dia pakar hukum, dia tahu hukum, dia mewawancari Suki Nur Raharja, tetapi dibiarkan, didiamkan, dan tetap diunggah meluncur ke publik. Itu menurut saya. Ya, jadi bukan pelapornya. Kalau pelapor ya ini negara hukum, siapapun yang melanggar hukum, maka apalagi ini menyangkut SARA ya, menyangkut kenyamanan jutaan, ratusan juta orang, maka tentu saja harus dilaporkan agar tidak semua orang bebas menebarkan ujaran kebencian, bebas menebarkan fitnah, hoax di zaman semacam ini. Oke, kita akan terus kawal kasus ini, kita akan terus ikuti kasus ini seperti apakah hasil dari penyidikan bapak-bapak polisi di Bareskrim Mabes Polri. Kita akan terus ikuti perkembangannya. Terima kasih telah bersama KBN Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.